Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-19. Ya, Roma pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 9 ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? 20, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk guna tujuan yang biasa? Jadi saudara, kita melihat di sini firman Tuhan berkata ya. Jadi ya, siapa yang dapat berbantah dengan Tuhan ya? Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ya, seringkali di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang terjadi di luar kemauan kita. Ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita. Ya, contoh, ada istri-istri yang akhirnya kehilangan suami, ya padahal masih muda, kita berharap suami kita masih ada di samping kita. Tiba-tiba ketika Tuhan memanggil suami kita, ya kita seringkali merasa, kenapa Tuhan panggil suamiku dalam keadaan yang masih muda? Tetapi saya bisa mengerti itu adalah sebuah pertanyaan yang manusiawi. Ya, tetapi jangan sampai kita ini berlarut di dalam kesedihan, sampai akhirnya ada orang-orang yang akhirnya dia berbantah dengan Tuhan. Ya, di dalam hatinya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Waktu kita diizinkan terjadi sesuatu yang tidak enak, ya bahkan gak usah saudara, saya pun ketika saya diizinkan mengalami yang tidak enak, ya ditipu orang atau apa, ya seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Ya, kenapa Engkau izinkan? Ya saudara, bagi kita seringkali itu pertanyaan biasa, tetapi hati-hati ya, jangan sampai ini menjadi satu dosa kita berbantah dengan Tuhan. Seperti ayat 19 bilang, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Ya, dan siapa yang dapat menentang kehendaknya? Ya, kita ini hanya manusia. Ya, tidak ada yang bisa kita berdebat dengan Tuhan tentang apapun di hidup ini. Ayat 20 berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Di dalam jalan hidup kita ini, kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Setiap kita akan diproses. Kalau saudara belum lulus di dalam hal kesabaran, maka Tuhan akan menemukan saudara dengan orang yang tidak sabar. Kalau saudara belum lulus di dalam hal keuangan, maka saudara akan diizinkan berjumpa dengan orang-orang yang akan membentuk saudara dalam hal keuangan. Dalam hal apapun Tuhan itu akan membentuk kita, dan yang namanya ketika dibentuk itu tidak enak. Di sini ayat ini mengambil contoh tukang periuk ya. Tukang periuk ya, itu dia mempunyai hak atas tanah liat yang dibentuknya. Dan tanah liat itu tidak berhak untuk memprotes ya si tukang periuk. Mana ada tanah liat itu protes ya, aku jangan kamu bentuk gini loh ya, saya enggak mau loh kamu buat saya gelas loh, saya maunya kamu bikin saya piring. Yang namanya tanah liat itu waktu diambil dibentuk diem, pasrah. Apapun yang mau dibentuk ya sudah, itu tergantung dari tukang periuk. Ayat ini berkata, apakah tukang periuk itu tidak punya hak ya untuk membentuk ya apa yang akan dia bentuk, tanah liat yang dia akan bentuk. Ya, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Kita ini seperti
tanah liat di tangan tukang periuk. Kita nggak punya hak apa-apa atas hidup kita. Semua adalah hak Tuhan. Bahkan atas nyawa. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak di antara saudara yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ya, saudara harus bangkit, saudara harus bangunkan imanmu. Jangan terpuruk ya, biasanya ketika memasuki beberapa hari kehilangan orang yang dikasihi itu baru akan terasa. Biasanya berdua, sekarang baru akan mulai terasa. Ya, tetaplah percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu indah. Ya, percayalah bahwa orang tuamu yang sudah dipanggil Tuhan berarti tugasnya sudah selesai. Suamimu yang dipanggil Tuhan tugasnya sudah selesai. Istrimu yang dipanggil Tuhan tugasnya sudah selesai. Kalau ada anakmu yang dipanggil Tuhan itu berarti tugasnya sudah selesai sampai di situ. Ya, jangan berbantah dengan Tuhan atau dalam segala perkara apapun. Mungkin saudara sedang diizinkan dalam hal keuangan, mungkin saudara sedang diizinkan di dalam hal hubungan. Ya, jangan bertanya, Tuhan kenapa Tuhan engkau izinkan? Jangan sampai terkesan kita menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita bertanya untuk introspeksi diri itu harus, Tuhan, aku mengalami ini, aku percaya Tuhan mau membentukku. Beritahu aku Tuhan apa yang mau Tuhan bentuk dariku. Itu beda dengan kenapa Tuhan? Ya, kenapa engkau izinkan? Saudara, ya, Tuhan itu memiliki hak mutlak atas kehidupan kita, ya, dan kita itu tidak punya hak ya untuk berbantah dengan Tuhan. Ya, tetapi Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup kita. Sehingga Dia ya yang berhak membentuk kita dengan cara seperti apapun, ya. Dengan ilustrasi tukang periuk ini, Paulus ya bukan mengatakan bahwa sebagian dari kita lebih berharga daripada orang lain atau apapun. Ya, tetapi bahwa Sang Pencipta itu yang memegang kendali atas kita yang adalah ciptaannya. Karena itu ciptaan tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari Sang Pencipta. Keberadaan yang diciptakan itu bergantung pada Sang Pencipta. Dengan berpegang pada sudut pandang ini, maka ya godaan akan kesombongan, akan keangkuhan kita menuduh Tuhan itu salah, ya itu akan ditepis. Kalau kita selalu punya cara pandang, aku ini hanya ciptaan, Tuhan itu penciptaku, jadi ciptaan ini tidak punya hak untuk membantah Sang Pencipta. Saudara, jalani semua proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, ya, karena tukang periuk itu memiliki hak penuh atas tanah liat yang dibentuk. Dengan kata lain, Tuhan memiliki hak penuh kepada kita yang sedang dibentuk, yang diciptakannya. Jadi jangan protes seberat apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, jangan protes ya, karena kita ini hanya segumpal tanah. Ya, bahkan nafas pun kita ini hutang budi, nafas pun kita bergantung dari Tuhan. Ya, dan kita ini tidak bisa protes. Kita mau dibentuk apapun, ya itu terserah sama yang membentuknya. Entah itu untuk yang tujuan mulia atau untuk tujuan yang biasa-biasa saja, ya, tapi itu semua adalah hak Tuhan. Bagian kita ini, bagian tanah liat itu menjalani aja. 22, jadi ayat 21, apakah tukang periuk itu ya tadi dikatakan ya tidak memiliki hak atas tanah liatnya untuk membuat dia dari segumpal tanah yang sama ya menjadi sesuatu yang berbeda. Ingat saudara, sekali lagi jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Kita tidak punya hak dan kita harus tahu diri. Kalau saya pakai bahasa agak-agak dalam tanda kutip, kita harus tahu diri kita ini hanya ciptaan. Ya, Tuhan itu pencipta, kita ini hanya segumpal tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Karena itu pada hari ini biarlah kita berserah kepada Tuhan.
menyerah kepada Dia, biar Dia yang membentuk kita sebagai penjunan di tangannya. Dia menjadikan hidup kita ini indah. Mari saudara, kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, kita mau setia terus dibentuk oleh Tuhan. Jangan protes, jangan bantah Tuhan, berhentilah bertanya, tetapi jalani semuanya karena Dia yang lebih tahu. Bagaimana Dia membentuk kita menjadi seperti apa kita, itu Tuhanlah yang lebih tahu. Bagian kita hanya menjalani setiap prosesnya. Mari kita renung.